dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia yang ketiga pada tanggal 7 Januari tahun 2024 kemarin, terjadi suatu perdebatan yang cukup serius, yang cukup menegangkan dari antara tiga bakal calon atau tiga calon presiden Republik Indonesia, yaitu calon nomor urut 1, calon nomor urut 2, dan calon nomor urut 3. Debat berlangsung sangat sengit dan tema perdebatan itu adalah keamanan, pertahanan, hubungan luar negeri negara, dan juga geopolitik dan geostrategis dari negara kesatuan Republik Indonesia. Di dalam perdebatan tersebut yang diunggulkan sebenarnya adalah calon presiden nomor urut 2, yaitu Bapak Prabowo Subianto, yang pada saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau dijagokan oleh publik karena memang beliau pernah menjabat sebagai Kepala Kopassus atau Ketua Kopassus, pimpinan Kopassus dalam lingkup ABRI, sebelum kemudian dipecat karena tersandung masalah kemiliteran. Yang jelas bahwa beliau merupakan seorang petinggi dalam tentara yang sangat memahami akan keamanan dan pertahanan dalam negara kesatuan Republik Indonesia, duduk berdirinya suatu undang-undang mengenai pertahanan dan juga keamanan. Tapi saudara-saudara, dalam perdebatan pada tanggal 7 kemarin ternyata bahwa calon nomor urut 2, calon presiden Prabowo Subianto ini kemudian dihajar dalam tanda kutip oleh dua calon presiden yang lain, yaitu Capres nomor urut 1 dan Capres nomor urut 3, dan dia dihujani beberapa pertanyaan menyangkut dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pada saat dia sementara menjabat sebagai Menteri Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, perdebatan berjalan sangat serius dan menegangkan, tapi dalam beberapa kesempatan ada argumen-argumen daripada Pak Prabowo yang kemudian ditanggapi oleh calon presiden nomor urut 1, yaitu Bapak Anies Baswedan, dan tanggapan terhadap argumen daripada Prabowo ini itu menurut beberapa pihak digolongkan sebagai suatu falasi atau suatu kesesatan berpikir, karena ternyata Pak Anies tidak menanggapi argumen atau proposisi argumen dari Pak Prabowo, melainkan memberikan serangan terhadap pribadi daripada Pak Prabowo. Dan untuk itu maka beberapa waktu belakangan ini media atau publik sementara dihebohkan dengan berbagai berita mengenai serangan-serangan pribadi yang digunakan oleh calon presiden pada saat debat tanggal 7 kemarin. Saya ingin mengajak kita untuk kembali mereview kira-kira serangan seperti apa yang dikategorikan oleh publik sebagai falasi yang menyerang pribadi yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan terhadap Pak Prabowo. Yang pertama adalah ketika Bapak Prabowo menyatakan bahwa ketika menjabat menjadi presiden nanti dia akan memperhatikan nasib daripada prajurit, dan itu kemudian ditanggapi oleh Bapak Anies Baswedan dengan menyerang pribadi Bapak Prabowo, bahwa ternyata Bapak Prabowo selama ini tidak memperhatikan akan nasib daripada prajurit TNI dan juga Polri. Padahal Bapak Prabowo memiliki
banyak sekali tanah atau banyak sekali bidang tanah. Jadi saudara-saudara, itu serangan terhadap pribadi daripada Bapak Prabowo sebenarnya. Bapak Anies ini dia tidak menanggapi terhadap rencana daripada Bapak Prabowo untuk mensejahterakan prajurit TNI dan juga prajurit Polri, tapi dia menyerang harta kekayaan daripada Bapak Prabowo, dan itu adalah pribadi daripada seorang Prabowo. Seharusnya Bapak Anies Baswedan itu menyerang argumen daripada Bapak Prabowo dengan mengatakan bahwa bagaimana misalnya program yang akan Anda lakukan untuk mensejahterakan tentara dan juga polisi. Kira-kira program seperti apa yang kemudian akan Anda buat? Mengadakan perumahan gratis untuk anggota atau bagaimana? Seperti itu kira-kira seharusnya tanggapan daripada Bapak Anies Baswedan. Tapi ternyata beliau menyerang pribadi daripada Bapak Prabowo dengan menyerang harta dan kekayaan milik Bapak Prabowo. Ada perbedaan antara memiliki harta kekayaan dan jabatan sebagai presiden. Jabatan sebagai presiden kemudian nanti akan menjalankan program-program yang telah disusun ketika nanti menjabat sebagai presiden, dan program-program itu dibiayai oleh negara dan tidak ada urusan sangkut pautnya dengan harta kekayaan pribadi. Ini perlu dicatat. Tidak ada urusan program dari presiden itu dengan harta kekayaan pribadi seorang presiden. Program presiden dibiayai oleh APBN, dan juga harta kekayaan itu berasal daripada usaha, berasal daripada gaji misalnya, berasal dari segala macam bisnis yang dia tekuni. Jadi saya kira Bapak Anies Baswedan tidak dapat membedakan antara dua hal tersebut, antara program yang kemudian nanti dibiayai oleh presiden kalau Prabowo menjadi presiden, dan juga harta kekayaan daripada Prabowo. Ini yang disebut menyerang pribadi daripada orang.